mungkin ada 3 hal ya yang bagi saya ingatan agama itu. Yang pertama, ingatan saya itu banyak cerita-cerita di dalam agama waktu saya belajar agama masa kecil itu membuka imajinasi saya, memperkaya imajinasi saya mengenai manusia, mengenai alam, mengenai Tuhan, mengenai tempat-tempat di luar yang saya lihat sehari-hari. Itu, jadi imajinasi saya bertambah ya. Misalnya kisah, karena saya orang Katolik, saya banyak mendengar kisah mengenai dari kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, kisah mengenai perjalanan orang-orang Israel dari Mesir, kisah mengenai Abraham dan sebagainya. Itu membuat saya terkoneksi dengan dunia di luar saya sehari-hari. Itu yang pertama. Jadi memperkaya imajinasi. Yang kedua, saya menjadi karena saya punya agama, maka saya punya iman, dan iman itu membuat saya merasa diri punya relasi dengan sesuatu yang di atas, yaitu yang dipercaya sebagai Tuhan. Karena saya sebagai orang Katolik, saya merasa bahwa Tuhan yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan di dalam Yesus Kristus, yang kami sebut dengan sebutan Tuhan Yesus itu. Di dalam Kristus itu saya merasa bisa secara pribadi punya relasi dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, karena agama punya beberapa peraturan hidup dan sebagainya, itu yang membentuk saya berelasi dengan orang lain, entah di dalam keluarga, entah di sekolah, entah di tempat lain. Karena itu ada semacam norma agama atau etika dan sebagainya yang diajarkan di situ. Harus jujur, harus terbuka terhadap orang lain, harus mencintai orang lain dan sebagainya itu. Jadi itu yang beberapa pengalaman, 3 pengalaman yang bagi saya rasakan waktu pertama-tama saya mengenal agama saat saya kecil. Agama itu mengajarkan bahwa semua orang itu, minimal di agama saya, semua orang itu setara atau sejajar di hadapan Tuhan. Anda mau ini, mau itu semua sejajar di hadapan Tuhan. Anda adalah makhluk-makhluk ciptaan ya. Karena itu kalau ya semua sama. Kalau ada perbedaan misalnya hierarki atau pemerintahan, yaitu ini aja fungsional saja. Tetapi pada intinya di pusatnya ya manusia itu sama. Nah ini kan sesuai dengan demokrasi ya. Semua orang itu punya hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia, punya kelebihan kekurangannya masing-masing, dan semua itu harus ditampung. Mungkin berbeda, tetapi perbedaan itu harus dihormati dan sebagainya. Itu bagi saya itu mendukung proses demokrasi, ya, menghargai satu sama lain. Itu ya, itu tidak ketika begini dalam agama, ketika dalam agama atau agama-agama itu para pemimpinnya, para pemukanya mulai mengabsolutkan agamanya di atas agama-agama lain, ya, atau bahkan menyerang orang agama lain, atau menyerang pemerintahan demokrasi dan sebagainya atas nama keyakinan tertentu. Nah, menurut saya pendidikan seperti itu tidak sesuai dengan demokrasi, bahkan bisa mengancam demokrasi itu sendiri, menurut saya. Nah, sekarang ini saya mengajar di sebuah universitas, juga universitas Katolik, namanya Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta. Ya, mahasiswanya dari berbagai kelompok agama dan tidak masalah.
sejauh ini ya. Tidak ada ketegangan berdasarkan agama atau apa ya. Ya tidak ada, semua belajar bersama, dosennya juga berbeda agama, mengajar bersama ya. Bisa. Nah, memang itu tidak semua seperti itu. Ada juga sekolah-sekolah yang terutama beberapa tahun yang lalu itu menekankan agama, termasuk juga di sekolah-sekolah negeri ya. Ya itu ada juga dan ada keluhan dan ada survei yang menunjukkan di sekolah-sekolah itu pun banyak yang terpapar gagasan-gagasan radikal berdasarkan agama juga ada, dan itu saya kira menjadi keprihatinan kita bersama di Indonesia maupun mungkin juga di tempat-tempat lain. Dengan berbasis atau bertolak dari realitas yang ada sekarang ini, jumlah penduduk Indonesia yang sekian ya, 270 sekian juta, dengan berbagai pulau yang ribuan pulau yang ada, dengan keberagaman yang banyak, dengan apa itu tingkat pendidikan yang ada sekarang ini dan sebagainya ya. Pertanyaannya, sebagai orang yang agamanya beda-beda ini, kita akan membawa Indonesia ini 100 tahun lagi kemana? Menurut saya itu menurut saya harus punya mimpi, punya cita-cita bersama. Ya, kemana kita membawa ini? Nah, kami yang di Indonesia ini beruntung menurut saya karena punya Pancasila itu. Ya, lima dasar atau Pancasila itu. Nah, di situ sudah tercermin sebenarnya kita mau membuat Indonesia itu kemana. Yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa itu, ya, I believe in God, ada dasar religiusnya di sana. Yang kedua misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kita harus beradab, harus adil dan kemanusiaan. Artinya Indonesia ini harus punya kontribusi kepada kemanusiaan pada umumnya. Istilahnya itu kepada humanity ya. Kita harus contribute ke sana sebagai orang Indonesia itu. Lalu persatuan, lalu ada demokrasi ya, sila keempat, tetapi adalah juga yang menjadi cita-cita adalah adanya keadilan sosial, termasuk di dalamnya keadilan ekonomi dan sebagainya bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi rakyat Indonesia semuanya. Nah, ini kan sekarang belum tercapai itu. Ya, jadi kalau beragama, berketuhanan itu selalu dalam konteks 4 sila yang lain tadi. Bukan beragama hanya mencari misalnya dalam tanda kutip itu keselamatan pribadi ya atau personal salvation, tetapi keselamatan bersama, dan keselamatan bersama ya harus terwujud di dalam ya demokrasi, di dalam keadilan sosial, di dalam persatuan, di dalam kontribusi bersama untuk kemanusiaan pada umumnya. Itu. Jadi kalau menurut saya itu selain demokrasi dan selain ke agama atau iman ada dimensi-dimensi lain itu menurut saya. Saya berharap bahwa meskipun jumlahnya kecil, kontribusinya kepada Indonesia tidak boleh kecil, ya harus besar seperti yang lain. Karena toh pada intinya ya di dalam sebuah demokrasi kan agamanya salah satu identitas saja. Identitas lain adalah bahwa kita ini semua warga negara dan kita harus berkontribusi. Entah dari kelompok besar, entah dari kelompok kecil, itu harus berkontribusi. Bahwa saya misalnya Katolik dan karena itu saya minoritas, atau misalnya saya Hindu dan karena itu saya minoritas, ya betul. Tetapi karena saya orang Jawa gitu ya, yang anggota dari mayoritas juga gitu kan, semacam itu ya. Jadi ada banyak lapisan. Jadi dalam demokrasi saya kira, dalam demokrasi dan agama saya kira banyak aspek yang harus dilihat. Sudah sejak awal ketika Republik ini didirikan sudah disepakati bahwa dasarnya adalah demokrasi. Ini sebuah republik demokrasi dan bukan sebuah negara yang berdasarkan
agama ini atau agama itu. Itu kan komitmen awal pada tahun 1945 dan seterusnya, di mana kita ini negara yang tidak dasarnya bukan agama, tetapi dasarnya adalah demokrasi modern dalam bentuk republik dan sebagainya. Nah, itu semua sekali lagi dengan jelas terumuskan di dalam Pancasila itu tadi. Ketuhanannya kan universal, bukan Tuhan kelompok agama tertentu. Lalu yang namanya Pancasila itu nanti diuraikan juga di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, di mana juga tidak ada privilege atau privilege untuk agama tertentu. Dasarnya murni demokrasi. Itu ya. Jadi itu pertama yang harus diingat. Yang kedua itu yang sejarah ya, tetapi yang sekarang ini ya kita tahu kan bahwa bahkan ketika sebuah negara itu dasarnya satu agama, ya tidak ada jaminan bahwa negara itu baik-baik ya, bahwa negara itu tidak ada konflik, bahwa negara itu rakyatnya happy dan sebagainya, nggak ada jaminan. Ya, menurut saya itu ya yang membuat kita happy apa ya, itu tadi kesatuan di dalam perbedaan itu kita bersatu membangun sesuatu untuk tujuan tertentu, ke arah kedepannya ini kita mau apa untuk kita sendiri maupun kontribusi untuk kemanusiaan, untuk humanity pada umumnya. Toh pada akhirnya kita tahu bahwa siapapun Anda, kita sedang tinggal di sebuah planet yang sama. Dan kalau dibanding dengan planet-planet yang lain, planet kita ini yang nggak besar-besar amat gitu ya. Mau dibandingkan dengan Jupiter atau apa ya, kita ini kecil rumah ini. Sehingga ini, this is our common home, this is the only home we have. Nah, maka mari kita rawat bersama. Jadi itu menurut saya. Jadi apa ya? Akhirnya ya kita ini penghuni rumah yang sama, dalam tanda kutip rumah kecil. Dulu kita menganggap bumi ini segala-galanya, tetapi sekarang kita tahu bahwa ya. Dan sekarang kita tahu kalau misalnya ada pandemi COVID-19, apapun agama Anda, ada resiko Anda kena. COVID tidak membedakan agama. Dan ketika ada climate change, perubahan iklim dan kacau ini ya perubahan ini entah api, kebakaran, entah banjir bisa melanda siapapun juga gitu. Nah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengkotak-kotakan orang berdasarkan agama, tetapi yang perlu kita usahakan adalah berdasarkan agama masing-masing, mari kita bekerja sama untuk kemanusiaan, mari kita bergandeng tangan untuk memperbaiki rumah bersama ini yang bernama bumi ini. Saya kira reformasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 itu juga tidak langsung diikuti oleh situasi yang ideal. Bahkan selama 20 tahun banyak orang komplain ya, mengeluh. Ini katanya reformasi tapi semuanya masih sama. Saya kira ya ada yang sama tetapi ada yang juga yang berubah. Ya, misalnya sistem demokrasi yang lebih terbuka. Misalnya dominasi militer ya yang sudah jauh berkurang dan sebagainya. Ya ada perubahan itu. Ya, tetapi ada banyak yang sama ya. Misalnya korupsinya juga tetap besar ya. Itu sama. Lalu mungkin konflik-konflik juga masih sama dan sebagainya. Nah, tetapi menurut saya tidak berarti bahwa reformasi tidak ada artinya. Menurut saya artinya besar. Nah, terutama sejak tahun 2014 ya, di bawah misalnya presiden yang sekarang ya, Presiden Joko Widodo ya. Saya kira sudah banyak perubahan ya.
dari masalah relasi penguasa dengan rakyat, masalah pembangunan infrastruktur, masalah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pusat maupun daerah, saya kira ada banyak peningkatan. Nah, salah satu kuncinya menurut saya adalah, ini istilah yang diingatkan kepada kami lagi tadi malam dalam pidato Budaya Pusdema, adalah leadership by example, memimpin dengan contoh. Saya kira ini yang penting. Jadi bukan hanya dengan kata-kata. Kalau pemimpinnya ini jujur, terbuka, kerja keras dan sebagainya, saya kira rakyat juga termotivasi untuk jujur, kerja keras, bersikap demokratis dan sebagainya. Menurut saya itu penting. Jadi leading by giving example, ya, memimpin dengan cara memberikan contoh, bukan hanya dengan mengatakan, tetapi memberi contoh. Saya kira itu penting, dan oleh Presiden sekarang, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, saya kira ini cukup berhasil, ya, menurut saya, memimpin dengan memberi contoh. Misalnya begini, ya, ini buah reformasi juga. Ini saya tidak tahu apakah Anda sempat melihat, tetapi kalau peringatan 17 Agustus, ya, peringatan kemerdekaan itu, presidennya dan yang lain kan memakai pakaian etnis, ya, daerah. Dulu kan selalu formal, pakai pakaian resmi barat gitu, ya. Sekarang ini memakai pakaian-pakaian daerah gitu. Itu kan contoh nyata demokrasi, di mana budaya-budaya lokal tradisional itu dihargai pada tingkat pusat, untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu beragam dan sebagainya. Saya kira itu contoh kecil, ya, bagaimana demokrasi itu berlangsung dalam kehidupan hari-hari. Itu kalau saya mikirnya antara lain begitu. Nah, karena saya bekerja di sebuah institusi akademik di universitas. Saya katakan tadi, saya mengajar di Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta. Nah, kota Yogyakarta penting saya sebut karena biasanya universitas yang ada di Yogyakarta itu mahasiswanya datang dari seluruh Indonesia. Hampir semua provinsi terwakili di Jogja ini. Sehingga kalau saya mengajarkan sesuatu, saya merasa bahwa nanti apa yang kami ajarkan itu akan dibawa ke seluruh Indonesia. Ya, tidak hanya di wilayah Yogyakarta saja, tetapi ke seluruh Indonesia, ke berbagai provinsi itu. Itu yang membuat saya termotivasi juga. Saya merasa senang karena juga selain saya itu bergerak sebagai pengajar, saya juga aktif di luar dunia akademik. Terutama saya membantu, mendampingi atau menemani para korban tragedi 1965. Tidak sepenuhnya saya bisa membantu mereka, tetapi semampu saya juga membantu mereka, menemani mereka, membesarkan hati mereka dan sebagainya, dan juga orang-orang yang membantu mereka. Jadi, sebagaimana kita tahu di Indonesia pada tahun 1965 terjadi pergolakan politik yang luar biasa, banyak sekali korbannya yang meninggal maupun yang di penjara dan sebagainya. Banyak yang sudah mendahului kita, tetapi masih ada yang bersama dengan kita. Nah, saya dengan banyak teman membantu mereka. Jadi saya merasa termotivasi bahwa saya tidak hanya tinggal di sebuah menara gading, hanya di sekolahan saja atau di kampus, tapi saya juga berusaha membantu masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan kolektif itu. Itu membuat saya termotivasi. Jadi kira-kira yang utama 3 itu yang membuat saya termotivasi. Tentu dasarnya adalah selain latar belakang akademik, latar belakang aktivisme, juga ada akar religius yang
kita sebutkan di awal tadi, ada sebuah keyakinan, ada sebuah apa ya, ada sebuah ada sebuah iman yang mendasari saya juga untuk melakukan ini semua, entah di bidang akademik, entah juga membantu orang-orang, saudara-saudara saya di luar dunia akademik. Apa ya, semacam penghubung antara 65 dengan agama itu. Yang pertama adalah bahwa ketika peristiwa itu terjadi, banyak pelaku kekerasan itu motivasinya adalah motivasi keagamaan, ya, motivasi religius. Ya apapun latar belakangnya kan ada pemahaman bahwa yang namanya di Indonesia paling tidak ya, ada pemahaman bahwa komunis itu ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Nah, oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dipandang mereka ini ya harus disingkirkan. Maka entah di Jawa, di tempat lain itu ada orang-orang yang melakukan kekerasan itu motivasinya agama, religius. Nah, tentu kami para sejarawan juga tahu bahwa itu seringkali dipakai oleh kekuatan politik pada waktu itu ya. Jadi kelompok agama ini dipakai dan sebagainya. Tetapi yang jelas bahwa dalam tindak kekerasan itu ada kelompok-kelompok tertentu yang dasarnya agama. Ini bisa kita lihat di dalam banyak studi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi represi atau penekanan terhadap upaya-upaya untuk membahas tragedi 65 ini, kelompok-kelompok yang menentang juga banyak dari kelompok-kelompok keagamaan. Jadi relasi dengan agama ini bukan hanya dulu, tetapi juga sekarang, terutama sebelum pandemi COVID-19 ini ya. Jadi itu menjadi sulit. Tetapi pada saat yang sama sudah kita rasakan bahwa banyak juga sekarang ini kelompok-kelompok agama yang mulai mendorong terjadinya rekonsiliasi, mulai mendorong terjadinya penulisan sejarah yang lebih seimbang dan sebagainya. Itu juga banyak yang dimotivasi oleh kelompok-kelompok agama, difasilitasi oleh kelompok-kelompok yang berdasarkan iman dan sebagainya. Jadi tidak semuanya hitam putih, tetapi juga ada warna-warna lain di mana agama juga mendorong proses rekonsiliasi itu sendiri, terutama terkait dengan masalah tragedi 65 di Indonesia. Proses rekonsiliasi itu muncul dari dua sisi, dari luar maupun dari dalam. Dari luar itu proses rekonsiliasi dulu berawal karena melihat contoh-contoh di luar Indonesia di mana terjadi upaya-upaya rekonsiliasi. Ada di Afrika Selatan, ada di Jerman sendiri, ada di beberapa negara Amerika Latin dan Afrika. Itu semua menginspirasi beberapa teman dari Indonesia ini untuk juga mengupayakan rekonsiliasi. Ya, itu. Tetapi itu yang dari luar, dari dalam juga ada dorongan rekonsiliasi itu. Minimal dorongan untuk mari kita membicarakan apa yang terjadi pada tahun 65 dan setelahnya itu. Nah, terutama yang internal ini kelihatan bahwa dorongan itu muncul sejak adanya reformasi itu. Ya, sejak turunnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998. Jadi di situ muncul inisiatif untuk melakukan rekonsiliasi. Pada level pemerintahan, rekonsiliasi itu nanti akhirnya muncul di dalam diberlakukannya Undang-Undang Kebenaran dan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada tahun 2004. Seingat saya kalau angka biasanya lupa saya. Tetapi tahun 2006 itu dicabut Undang-Undang
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu, sehingga sejak itu di tingkat negara tidak ada lagi usaha untuk mengusahakan rekonsiliasi itu. Tetapi itu bukan akhir dari segalanya, karena di lapisan bawah, di lapisan akar rumput, itu tetap ada upaya-upaya rekonsiliasi itu. Hanya saja memang sifatnya lokal, tetapi itu terjadi di beberapa tempat ya di Jakarta, di Yogyakarta, di Palu, di Sulawesi, di Bali, di Nusa Tenggara Timur dan sebagainya. Itu ada upaya rekonsiliasi di tingkat akar rumput. Itu. Nah, sekarang ini sedang ada proses ke sana lagi, tetapi masih belum jelas, dan ketika ini belum jelas, tiba-tiba ada pandemi COVID-19 ini menjadi lebih sulit lagi, saya kira. Mayoritas ya atau hampir semua penduduk Indonesia itu mendukung demokrasi. Ya ini bentuk pemerintahan yang dulu dimulai oleh para pendiri bangsa ini, para founding fathers, dan ini yang kita pakai sampai sekarang, yang cocok untuk kita. Ya, saya kira hampir semua masyarakat Indonesia setuju dengan itu. Ya, buktinya antara lain ya, tidak ada pemberontakan yang berarti untuk melawan demokrasi ini. Juga ketika pada tahun 1990-an itu Yugoslavia pecah menjadi 5 atau 6 negara itu ada kekhawatiran bahwa ini akan terjadi di Indonesia. Ternyata tidak. Padahal Indonesia ini pulaunya ada ribuan, ada 17.000 lebih. Toh tidak terjadi. Kenapa? Karena kami tetap merasa sebagai warga dari sebuah negara bangsa, warga dari sebuah nation state yang sama, yaitu Republik Indonesia, yang dasarnya adalah demokrasi. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa ya hampir semua rakyat ini setuju dengan demokrasi, merasa cocok. Nah, tetapi bukan realitas kehidupan kalau tidak ada hambatan, tantangan, dan sebagainya. Kalau tadi ditanyakan apa yang menjadi hambatan, ya ini apa yang terjadi antara lain adanya demokrasi yang transaksional ya. Dalam arti ya demokrasi tetapi jabatan-jabatan atau posisi-posisi tertentu, meskipun ada pemilihan tetapi juga di situ ada uang kadang-kadang ya untuk membeli suara dan sebagainya. Jadi demokrasinya tidak murni tetapi transaksional. Kalau kamu bayar saya memilih kamu nanti, semacam itu ya. Saya kira itu hambatan, dan ini mungkin perlu diperbaiki lagi sistemnya ini. Ya, sistem pemilihan supaya yang jual beli atau transaksional seperti ini tidak ada. Itu hambatan yang pertama ya, soal uang untuk kepentingan politik. Yang kedua yang menjadi hambatan dan tantangan adalah menurut saya juga ide-ide radikalisme transnasional. Ini juga menjadi hambatan dan bisa menjadi ancaman, dan di Indonesia itu memang sempat muncul waktu itu ya untuk mengganti Indonesia dengan sistem keagamaan ya, macam-macam pernah muncul itu, dan saya kira ini bisa menjadi tantangan atau hambatan bagi demokrasi di Indonesia kalau tidak diatasi. Nah, belajar dari beberapa tempat lain, hambatan ini menjadi besar ketika misalnya kelas menengahnya ini merasa nyaman, merasa aman. Padahal di bawah, di desa, di tingkat pendidikan dasar, di anak-anak muda itu, anak-anak kecil bahkan ya, itu sudah mulai diajarkan gagasan-gagasan radikalisme yang notabene dari luar juga transnasional. Nah, kelas menengahnya tidak tahu, tapi nanti seperti yang sekarang terjadi di Afghanistan ini, kalau tidak hati-hati itu bisa menjadi awal dari sebuah kisah sedih, yaitu hancurnya demokrasi. Jadi menurut saya hambatan itu ya, yang namanya demokrasi transaksional, di mana
uang itu ikut main di dalam proses demokrasi. Yang kedua adalah ancaman radikalisme yang sifatnya transnasional ini. Yang jelas begini, kita hidup di dalam suasana komunikasi yang sangat terbuka dan sangat cepat. Apa yang terjadi di sebuah tempat di dunia ini akan dengan cepat itu sampai ke tempat lain, ya, termasuk ke Indonesia. Dan apa yang terjadi di Afghanistan sekarang ini kan dengan cepat juga sampai ke Indonesia. Nah, seperti saya katakan tadi, sebelum ini ada apa ya, kelompok-kelompok atau gagasan-gagasan radikal itu yang juga penuh kekerasan dan mungkin dalam arti tertentu terinspirasi oleh itu. Nah, sehingga saya kira sulit mengatakan bahwa itu tidak akan berpengaruh di Indonesia. Minimal informasinya pasti akan sampai. Ya, itu yang pertama harus kita akui. Tapi yang kedua, nah, pertanyaannya tinggal begini, apakah berhadapan dengan itu kita akan merasa takut dan mundur, bersembunyi, seperti burung onta yang menyembunyikan kepalanya di pasir itu, atau kita justru ini kesempatan bagi kita untuk sekali lagi menyatukan Indonesia yang beragam ini untuk menghadapi tantangan seperti itu. Bahwa sekarang ini mendesak untuk terus menyebarkan, terus membuat masyarakat ini paham tentang pentingnya demokrasi, tentang pentingnya menolak atau melindungi diri terhadap gagasan-gagasan radikal yang penuh kekerasan ini, yang tidak sesuai dengan keyakinan agama di Indonesia, di mana setiap orang itu sederajat di hadapan Tuhan, dan tidak boleh orang membunuh atau melukai orang lain hanya karena berbeda agama, berbeda keyakinan dan sebagainya. Nggak boleh. Saya kira itu yang perlu ditekankan. Dan menurut saya itu harus ditekankan sejak usia anak masih muda, masih awal ya. Sejak kecil harus ditanamkan nilai-nilai itu. Dan ini yang akan membuat demokrasi menjadi semakin kuat.